Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang tematik kelas 5, tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran pertama, makhluk hidup bernafas. Dan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pernafasan pada hewan. Pernafasan pada hewan itu terdiri dari hewan yang akan bernafas, yaitu hewan mamalia, yang kedua burung, amfibi, ikan, cacing, dan serangga. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pernafasan hewan. Hewan mamalia itu contohnya adalah ada dua macam hewan mamalia, yaitu hewan mamalia yang ada di darat dan hewan mamalia yang ada di laut. Hewan mamalia yang ada di darat tentunya kita ketahui ada gajah, singa, buaya, kemudian unta dan sebagainya. Sedangkan hewan mamalia laut seperti lumba-lumba, paus dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah burung. Nanti kita akan pelajari tentang burung. Dan juga yang ketiga adalah hewan amfibi. Dan yang keempat ikan. Yang kelima tentang cacing. Yang keenam tentang serangga. Mari kita lanjutkan. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki organ pernafasan yang sama dengan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru, baik mamalia darat maupun mamalia air. Adapun mamalia air seperti lumba-lumba bernafas dengan paru-paru, mereka akan naik ke darat atau melompat ke darat untuk menghirup udara dari darat. Dan ketika dia masuk ke laut, udara tersebut sudah terkumpul di dalam paru-parunya. Dan saat dia sudah memiliki udara. Yang kedua adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat burung terbang, burung akan bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Kemudian hewan yang ketiga adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya katak, kodok, dan salamander. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Katak selalu basah kulitnya dan lembab agar proses pernafasan melalui kulit dapat berlangsung. Adapun katak atau berudu, yaitu anak katak yang kecil-kecil, hidup di dalam air dan bernafas dengan 3 pasang insang luar. Insang luar berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berumur 9 hari, berudu bernafas dengan insang dalam. Seiring dengan pertumbuhan berudu menjadi katak muda, insang dalam menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Kemudian ikan bernafas dengan insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran-lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan yang kelima adalah cacing. Cacing merupakan hewan yang bernafas secara langsung, yaitu oksigen,
masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernafasan. Cacing bernafas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Permukaan cacing tipis, basah, dan berlendir. Yang keenam adalah hewan serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran lebih halus yang disebut trakeol. Trakeol tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluar udara. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, maka spirakel akan berbuka. Jika serangga tidak aktif bergerak, maka spirakel akan tertutup. Anak-anak sekalian, itu telah kita bahas bersama tentang alat pernafasan pada hewan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Mari kita bahas satu persatu. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Seperti contohnya, apa yang dilakukan Raya dan teman-temannya sepulang sekolah? Jawabannya, sepulang sekolah Raya bermain bersama teman-temannya. Kemudian kata tanya yang kedua yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Contohnya, siapa yang mengantar Raya ke sekolah? Raya berangkat ke sekolah diantar ayah. Kata tanya selanjutnya itu kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Raya bersekolah? Raya bersekolah di SD Cendrawasih Jaya. Kemudian, kata tanya yang keempat adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Seperti contoh, kapan Raya dan kedua temannya bermain di taman? Jawabannya, Raya dan kedua temannya bermain di taman pada hari Minggu sore. Kata tanya selanjutnya yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contohnya, bagaimana Raya berangkat ke sekolah? Jawab, Raya berangkat ke sekolah dengan diantar ayah naik sepeda motor. Kemudian kata tanya selanjutnya itu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengapa Raya harus bersekolah? Jawabannya, Raya bersekolah karena ingin mendapatkan ilmu yang berguna. Anak-anak sekalian, demikian telah kita bersama pelajari tentang tema 1, tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dicerna dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Semoga sukses selalu dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.